sini kagak ada ininya. Tapi untuk anak 12 tahun saya pikir dari sekarang dia punya 11 atau 12 buku, royalti yang dia dapatkan bisa mencapai lebih tinggi di atas rata-rata fresh graduate di Indonesia. Ya, dia bisa mendapatkan 12 juta per 3 bulan. Ya, jadi jangan dibiarkan anak sekecil ini melunjak sendiri gitu ya. Dia penggemar ular dan cita-citanya adalah dia pengen punya peliharaan, masih bermohon-mohon sampai sekarang. Oke, Salsa. Ini Adam Putra Firdaus, dia pernah terkena pendarahan otak ketika dia berusia 2 bulan. Saya waktu itu bertanya-tanya kenapa, maksudnya apa ya, Allah kan memberikan segala sesuatu pasti ada alasan. Saya diberi anak, satu perempuan, satu laki-laki. Yang pertama subhanallah cerdasnya gitu, dan kita berusaha optimal memanfaatkan 2 tahun pertama dia. Yang kedua, kenapa ya Allah memberikan sempat pendarahan otak, dan itu kritis ya, selama 11 hari di rumah sakit dikasih valium, jadi benar-benar setiap kejang masih disuntik lagi gitu ya. Tapi subhanallah, mungkin Allah ingin saya berbagi kisah Adam ya, kekuasaannya Allah gitu, bahwa Adam sekarang sehat, dia jago main bola, dia bisa main drum, dia belajar main gitar otodidak, dia bisa main piano gitu. Ya, jadi setiap melihat dia saya bilang, sampai dia ngomong gini, saya suka bercerita Adam dulu sakit gini, dan dia bilang, Bunda berarti Allah, kalau Allah menyembuhkan Adam berarti Allah punya rencana ya buat Adam. Saya bilang iya, Allah punya rencana. Dan mudah-mudahan memberikan optimisme juga kepada para bunda mungkin yang punya anak berkebutuhan khusus gitu ya. Adam baru punya 2 buku, dia baru jadi penulis di usia 9 tahun. Kalau buat Adam itu terlambat sekali. Dan alasan dia menulis adalah kalau kakaknya itu kompori sama editor dari Mizan. Jadi ketika kakaknya itu menyelesaikan buku pertama di usia 7 tahun, bukunya terbit ketika dia usia 8 tahun. Tapi mereka tidak luar biasa. Kenapa? Yang paling muda 5 tahun punya buku. Dan ibunya bukan penulis. Kalau Caca Madam kan ibunya penulis. Yang paling muda tuh 5 tahun, ibunya bukan penulis. Dia penulis termuda, namanya Aini. Kemudian Adam ini, dia baru punya 2 buku, dan alasan dia jadi penulis adalah karena dia bilang, Bunda, jadi rupanya dia tahu bahwa setiap launching, meskipun kita mengajak dia ke depan, dari berempat ini cuma ada 3 buku gitu. Jadi dia bilang, Bunda aku minta maaf gara-gara aku keluarga kita tidak kompak, tolong ajari aku menulis agar kita bisa menjadi keluarga yang lebih kompak, keluarga penulis. Dia bilang oke lah gitu. Nanti boleh tanya jawab kalau ada yang ingin memotivasi juga anak-anaknya. Ini jangan ada yang ngiri sama hati cancer ya, karena deket sama Reza Rahadian ya. Ini dan kalau buat teman-teman yang kurang motivasinya gini, kayaknya pendapatan sudah cukup gitu ya, nggak perlulah jadi penulis gitu, nggak perlu duitnya gitu ya. Oh jangan khawatir gitu, karena banyak sekali yang bisa kita lakukan. Teman-teman FHB punya tradisi antologi cinta atau antologi kasih, di mana penulis kadang-kadang rame-rame, dan ini bisa jadi satu jawaban, barangkali juga bisa memotivasi teman-teman di Stockholm. Jadi katakanlah kalau ada musibah di mana, teman-teman Stockholm menyetorkan tulisan, diseleksi, istilahnya yang dimuat gak dimuat semua itu dari Stockholm gitu ya, atau dari Swedia, diseleksi. Kemudian kalau nanti dimuat, katakanlah royaltinya didonasikan untuk entah Palestina, entah apa, entah yang lain gitu ya. Jadi banyak cara insya Allah gitu. Kemudian ini Ustazah Mamlu Ana sama Ustadz Tamtam. Ustadz Tamtam itu miskin, saya bahas tuh gini, saya nggak pernah ngelihat orang yang miskin sampai rumahnya udah mau diambil sama bank gitu loh, tapi masih peduli sama orang lain yang lebih miskin gitu, dan masih bisa mencari gitu. Dia mencari baju-baju buat anak-anak yang korban macam-macam gitu ya, sementara anaknya sendiri bajunya juga minim sekali gitu. Ustazah Mamlu Ana itu setiap musim haji itu nyiumin TV hanya karena dia pengen ngeliat saking rindunya gitu untuk melihat Ka'bah. Alhamdulillah mereka sampai ke Tanah Suci meskipun baru umroh waktu itu, royaltinya baru cukup untuk itu. Kemudian ini yang difilmkan, banyak ternyata kemungkinan passive income dari seorang penulis. Jadi boleh motivasinya materi, boleh juga, ini kan halal ya, pekerjaan yang halal boleh gitu. Biasanya nulis, kalau kita terbitkan kemudian dimuat cerita bersambung, dapat honor, dibukukan dapat royalti, difilmkan dapat honor lagi atau mungkin dapat royalti. Gitu ya. Kemudian bersama teman-teman dari relawan yang luar biasa, kita membuat rumah baca Asma Nadia. Awalnya namanya rumah baca, kemudian rumah baca kita. Kemudian kata ayah, taruhlah nama Bunda. Saya bilang, saya nggak butuh nama saya di situ. Saya taruhlah, akhirnya saya bilang, oke, rumah baca Nadia. Kenapa sih nggak sekalian akhirnya rumah baca Asma Nadia? Alasan ayah waktu itu gini, kalau soal sombong dan ria itu PR Bunda. Itu hati Bunda, itu urusan Bunda. Tetapi bahwa mungkin Bunda bisa menggulirkan kepercayaan yang orang-orang miliki ke Bunda kepada pengurus-pengurus rumah baca di tanah air. Dan mereka, anak-anak rumah baca ini, rumah baca itu bukan sekedar perpustakaan, tapi rumah kreativitas. Berdiri di tempat-tempat yang kemungkinan anak-anak putus sekolah, itu sangat besar.
Kita belakangan bikin juga di Ciranjang rumah belajar Asma Nadia. Ciranjang itu macam-macam, rumah belajar Asma Nadia, koperasi Asma Nadia. Terakhir dia bikin keripik Asma Nadia. Saya bilang, ini serius, saya bilang. Terus mereka bilang, nggak apa-apa Mbak, kita udah sosialisasi, jadi kalau Mbak Asma nyasar di Ciranjang, insya Allah orang-orang udah tahu bisa nganterin kan. Tapi menarik bahwa gini, kita tidak memberikan yang banyak untuk mereka, tetapi itu memantik semangat yang luar biasa gitu. Tiba-tiba mereka merasa punya energi untuk berbuat. Rumah baca di Pekanbaru itu jaraknya 1 jam dari Pekanbaru kota. Sampai saya pikir kayaknya sampai ke Medan nih. Naik mobil nggak nyampe-nyampe gitu. Itu di sana anak-anak yang kata orang tuanya buat makan aja susah. Gimana kami bisa beli buku? Cita-cita saya setiap rumah baca itu ada volunteer yang mengajarkan bahasa Inggris. Kemudian setiap rumah baca cita-cita saya adalah punya komputer. Yang jelek juga nggak apa-apa, 1 minimal supaya anak-anak yang kalaupun mereka putus sekolah, kreativitas mereka terasa, mereka bisa sedikit bahasa Inggris, mereka bisa sedikit operasi komputer, mudah-mudahan mereka bisa lebih survive. Jadi administrator kayak atau apa gitu. Saya mohon doa dari teman-teman semua, insya Allah masih bergulir. Yang terakhir saya terharu itu, di beberapa rumah baca, mereka membuat program belajar komputer. Mbak, murid kita sudah 35, Mbak, murid kita sudah 65. Subhanallah. Terus gimana? Ya Mbak, kita belajar jadi kontrol alt del, itu begini, ini begini. Komputernya belum punya Mbak. No excuse gitu. Saya sampai ya Allah. Ini alasan buat saya bilang sama suami, saya pengen jadi orang kaya karena kenapa kita bikin penerbitan. Penulis royalti cuma 10%, 12%. Itu jadi merendahkan. Enggak ya? Tapi ada peluang-peluang lain. Maksudnya kalau kita pengen yang lain tetap pengusaha ya. Siapa tahu kan dari penulis bisa jadi penerbit juga gitu. Langsung lemes banyak. Ya maksudnya saya bilang sama teman-teman, sekarang ada tren lain Mbak. Bisa jadi investor kok di buku-buku kita. Jadi kita bisa dapat share yang lebih gitu. Kalau mau boleh kita jadi investor sebelum jadi pengusaha beneran. Saya bilang karena cita-cita saya 1000 rumah baca. Mungkin umur saya nggak sempet gitu. Tapi saya sudah mewariskan ini juga ke Caca. Dia nanya, Bunda kalau Bunda kenapa-napa rumah baca Bunda warisin ke siapa? Saya bilang Caca atau Adam? Saya bilang ke Caca. Terus dia yes gitu. Aku nggak tahu itu repotnya kayak gimana. Ya mohon doa dari teman-teman semua. Ini di yang atas itu di Gresik. Gresik itu awalnya di Gardu rumah bacanya. Di Gardu, tapi anak-anak dari berbagai desa itu datang sampai 400-an. Pokoknya laris manis peminjaman buku di sana. Ini di Balikpapan, ini di Pekanbaru ya, ini di Penjaringan. Yang jadi ide saya ketika saya menulis Rumah Tanpa Jendela, saya jalan di Penjaringan dari rumah baca itu, kolong jembatan, saya lihat di kolong jembatan itu ada rumah-rumah yang semakin ke dalam itu meskipun siang, itu nggak kelihatan matahari, karena rumah-rumahnya nggak ada jendela. Saya pikir kalau kita keluar dikit itu udah gedung-gedung pencakar langit ya, kontras banget. Saya jadi berpikir mungkin aja ya ada anak di situ yang cita-citanya nggak pengen punya Barbie, pengen punya mainan atau HP atau BlackBerry, cuma pengen rumahnya punya jendela 1 aja nggak apa-apa, kecil pun nggak apa-apa. Gitu. Jadi kemudian saya traveler tadi ini, tapi gambarnya nggak keluar ya. Ini negara ke-37, alhamdulillah sampai juga gitu ya, yes. Kemudian ini juga peluang buat teman-teman yang di sini, kalau ada yang menulis tentang Swedia, maka yang paling tahu adalah teman-teman. Saya percaya latar belakang kita adalah kekayaan. Jadi termasuk misalnya bahwa kita mengalami tidak hanya pengalaman gembira, tapi juga pengalaman sedih, tidak hanya kesenangan, tapi juga ujian hidup gitu ya. Itu juga untuk berbagi gitu. Dari kisah Adam, saya sempat menulis kisah Adam ke beberapa buku gitu, dan berbagi semangat tuh luar biasa gitu. Karena kayak sekarang ada seorang ibu yang anaknya glukoma, kemudian dia melahirkan lagi anak yang kedua glukoma lagi. Terus dia bilang, Mbak, saya ini membuat saya termotivasi untuk menulis. Kenapa? Karena ketika saya mencari di internet, ternyata masih minim sekali informasi. Istilahnya orang tua kalau anaknya glukoma mau ngapain gitu. Ini yang menyebabkan saya suka sekali menulis. Seri catatan hati itu semuanya pengalaman nyata. Meskipun pengalaman nyata para istri, kemudian terakhir catatan hati di setiap doaku mengalami berbagai ujian gitu ya. Kita bisa berkaca. Kemudian dari penulis bisa punya toko online. Ya, dan lebih mudah karena ketika orang Google nama penulisnya gitu ya, nama tokonya kita taruh lebih awal. Saya suka pakai backpack, suka pakai tas yang lain, kemana-mana suka nyarinya backpack. Sekarang malah saya jalan ke beberapa negara ya di sini, 6 negara sejauh ini di Eropa. Saya belum beli tas satu pun karena makin lama makin susah untuk menyaingi tas Asma Nadia. Promosi. Kemudian mulai bikin baju kecil sederhana. Alasannya kalau buat yang ABG itu kalau di Indonesia kalau buat yang muslimah nggak banyak yang panjang gitu. Jadi pendek-pendek gitu ya, nanggung-nanggung gitu. Suka. Sininya juga suka rendah. Kemudian saya masih belum ikhlas kalau di Jakarta tuh beli baju 400 ribuan. Gitu, dan saya pikir saya masih jujur aja ya, saya tuh modis ya, modal diskon. Dan Caca juga begitu. Jadi kita karena
apa sih gitu, nggak bunyi kok gitu, baju yang kamu pakai diskon 50% kan nggak mungkin gitu ya, kita pakai santai aja gitu. Jadi saya pengen ada busana alternatif yang nyaman tapi juga lebih terjangkau buat teman-teman kita. Jadi ini kesimpulannya, ibu rumah tangga pendiri Forum Lingkar Pena, saya buat penerbitan di tahun 2009. Patah hati gara-gara saya kerja di Mizan, anak perusahaan Mizan itu Lingkar Pena Publishing selama 5 tahun. Saya nggak punya jam kantor karena memang nggak boleh sama suami, nggak boleh bekerja 8 to 5. Saya boleh datang kapan aja dulu sama Mizan, oke. Ternyata kemudian 5 tahun kemudian mereka berubah kebijakan. Mereka bilang, Mbak Asma yang namanya CEO kan ada office-nya jadi ya harus di kantor. Padahal waktu itu omset dalam setahun naik 3 kali lipat. Ya sudah, saya patah hati, saya mundur. Saya jalan misi workshop, habis saya minta sama suami minta izin saya ke Beijing. Patah hatinya jauh banget gitu ya. Kata suami jangan sering-sering nih Asma patah hati. Ya, kemudian kata suami, ya udah kenapa gak Bunda bikin buku. Dari situ bikin penerbitan sendiri. Kita bikin Asma Nadia Publishing House dan alhamdulillah target kita adalah katakanlah gini, 1000 buku setiap bulan di Gramedia. Ini sekalian share ini penerbitan nggak apa-apa ya. Siapa tahu ada yang pengen langsung loncat gitu jadi penerbit gitu kan. Amin ya. 1000 buku yang ada di Gramedia per bulan. Dari 1000 buku itu yang jalan mungkin cuma 100. Ya, dan Gramedia itu kejam. Maksudnya pertama dia dominan kan ya. Jadi toko buku, jadi displaynya tuh mahal. Jadi kalau 2 minggu buku baru nggak bergerak, itu langsung masuk ke gudang. Ya, makanya jangan sekedar pengen jadi penulis, yang penting buku pertama terbit, setelah itu mati, jangan gitu kan ya. Jadi pikirkan caranya gitu, gimana supaya buku itu, makanya sebetulnya kalau nanti waktunya cukup, saya pengen berbagi juga tentang self promoting sedikit ya. Nah, karena nggak bisa berharap cuma sama penerbit gitu. Dari 1000 buku, 100 buku yang laku, dari 100 buku yang bestseller mungkin cuma 10. Jadi kata suami, Bunda, Asma Nadia Publishing House umurnya mau 4 tahun, kita punya buku tidak sampai 20, tapi targetnya adalah setiap buku cetak ulang, setiap buku bestseller gitu. Alhamdulillah sejauh ini hampir semua buku cetak ulang. Kemudian ya, pertanyaannya apakah saya bisa menulis? Jawabannya kira-kira bagaimana? Bisa. Sebetulnya ini pertanyaan salah. Karena kalau yang optimis jawabnya bisa, yang nggak optimis jawabnya nggak bisa. Bisa nggak ya gitu? Kayaknya sih gitu. Kayaknya sih bisa mentok gitu. Saya ketemu seorang teman remaja putri yang nanya, Mbak Asma, pertanyaan pertama dia gini, Mbak Asma kalau saya nulis mentok gimana? Terus saya tanya, kamu sudah nulis belum? Belum Mbak Asma. Tapi kalau mentok gimana Mbak Asma? Ya, kamu nulis dulu. Enggak, tapi kalau mentok saya kan jaga-jaga. Niat banget mentok saya bilang. Ya, ini jawabannya salah. Apakah saya berbakat menulis? Yang berbakat menulis merasa nggak apa-apa. Ini kan forum kita nih. Ada yang merasa berbakat menulis? Oke, yang lainnya merasa tidak berbakat? Berbakat. Tahu nggak? Ada guru di Indonesia. Indonesia emang ya. Sedih gitu. Meskipun saya bangga ternyata saya punya isu sepatu selama perjalanan. Beli terakhir di sini bocor lagi, akhirnya bisa dibalikin. Ini jujur aja sepatu baru ya. Dan saya lihat ternyata banyak sepatu-sepatu eko itu made in Indonesia. Membanggakan ya kalau kualitasnya terjaga ya. Dan mahal. Iya. Ya, jadi apakah saya berbakat menulis? Ada guru di Indonesia yang ngomong kayak gini. Jadi ada orang tua yang curhat, Mbak Asma, anak saya nulis, terus kata gurunya, udah kamu nggak usah nulis, kamu kayaknya kamu nggak berbakat menulis. Sotoy banget kan tuh guru gitu ya. Udah nggak memberikan subsidi semangat gitu ya, malah gerusin gitu. Apakah saya berbakat menulis? Ini juga pertanyaan salah. Jawabannya bisa berbakat, bisa enggak gitu kan. Apakah saya bisa belajar menulis? Bisa. Harus bisa. Belajar loh. Belajar kan bisa kan? Ini pertanyaan benar. Jawabannya jadi benar. Apakah menulis bisa dipelajari? Bisa. Banget. Punya buku ya. Bisa diincar. Tapi ya semangat, insya Allah. Ini kata-kata mereka. Ini orang-orang. Kira-kira saya kasih ilustrasi ciri-ciri mereka. Kemudian coba tebak bidang yang cocok dengan mereka ya. Ini yang pertama. I'm shy, paranoid, whatever word you want to use. I have fame. I've done everything I can to avoid it. Kira-kira untuk orang yang seperti ini, profesi yang tepat apa ya? Nulis. Dari kuburan. Cukup sama tanah gitu ya. Ini kalau sama orang-orang pintar dipelajarin betul ya. Setiap katanya. Ya. Tahu nggak ini siapa? Siapa yang nyangka gitu kalau ngeliat acting dia gitu, bahwa dia head fame dan lihat apa yang dia raih sekarang gitu loh. Ini cuma mau nyambung sama yang tadi gitu kan. I'm so nervous, I've always been nervous ever since I was a kid. Pertama kali muncul di panggung, ketakutan setengah mati. Apa kira-kira profesinya?
nyanyi. Apakah dia goes on dengan ini karir nyanyinya? Kalau dia turuti ini bahwa ya gue nervous kan, ya berarti gue nggak cocok dong gitu dengan kerjaan yang depan orang nyanyi segala macam gitu kan. Gue udah nyoba di panggung, ternyata gue ketakutan setengah mati, itu mungkin bukan punya gue gitu. Ya. Lagi, tak ada seorang pun dalam keluarga gue yang menjadi penulis, jelas bukan Asmana dia. Karena Novi, kakak saya penulis, ya kan? Anak kan penulis, Anak penulis, anak penulis, penulis, ya. suami penulis. Siapa nih kira-kira? Bisa nggak jadi penulis tanpa keluarga penulis? Bisa. Tetangganya penulis. Nanti kuenya boleh ngambil 2. Kue yang bikin Miko ya. Kemudian waktu kecil saya jarang sekali ngomong, sampai-sampai ditanya guru pun tidak menjawab karena pada dasarnya saya orangnya malu. Kalau menyanyi depan orang malu, paling cuma di kamar mandi aja. Siapakah dia? Tompi itu bahkan dibilang sama gurunya, itu di buku No Excuus ya yang gali. Gurunya tuh bilang suaranya kayak kaleng lobeng. Jadi kalau dia dengerin, ya, tapi kalau gitu, jadi apa saya jadi penulis bisa ya? Ini apa saya berbakat? Kalau dihitung-hitung, ini kayaknya udah 2 halaman, subhanallah ya. Nilai bakat, ya penting nggak sih bakat? Saya lupa ya, ini sastrawan seorang penyair yang membuat rumusan ini dan saya setuju gitu ya, lebih kurang. Nilai bakat itu dia bilang, apakah saya berbakat? Bakat itu cuma 5%, kalaupun diperlukan. Kalaupun diperlukan. Apa saya beruntung? Kadang-kadang ada lagi nih ya, aku berbakat, aku bisa nulis, tapi aku nggak ketemu sama penerbit gitu ya. Menulis ditolak mulu gitu kan ya. Apa saya nggak beruntung? Kan ada yang kayak Donald Bebek sama si Untung kan. Kalau Untung sandung, wah Donald Bebek akhirnya ketawa. Ternyata pas sandung dia kemudian terlihat poin emas gitu kan. Jadi ada yang merasa, Mbak saya nggak berbakat, saya nggak beruntung lagi. Udah nggak berbakat, nggak beruntung gitu. Ya kalaupun ada beruntung itu 5%. Saya percaya yang namanya luck itu opportunity meets preparation. Jadi bukan sekedar opportunity, tapi ada persiapan. Kita belum kenalan ya. Adek misalnya, Adek tiba-tiba ketemu sama Mas Haidar Bagir ya, ownernya Mizan. Kemudian Haidar Bagir bilang, Adek, kayaknya wajahmu tuh wajah penulis. Saya ini dong, saya kayak tertarik sekali nih, kamu juga kasual ini segala macam, kayaknya asik jadi penulis gitu ya, seniman gitu. Besok tolong dong, saya minta naskah dong sekitar nggak usah panjang-panjang lah, 200 halaman aja gitu. Saya tunggu besok jam 10 ya. Itu kan sudah ada opportunity, ya kan? Sudah ada opportunity. Tetapi tanpa preparation nggak bisa gitu. Opportunity itu hilang, gitu. Lost gitu. Jadi yang kita lakukan adalah ketika kita mengirimkan karya, bukannya menunggu berdoa sujud ya, itu juga boleh gitu ya. Tapi jangan hanya menunggu. Satu tulisan ini saya pegang ketika saya pertama kali jadi punya buku pertama. Satu tulisan selesai, satu buku selesai, itu berarti naskah lain yang harus ditulis, gitu ya. Oke, selamat datang pada Ibu. Ya, apa saya beruntung? Jadi beruntung itu nomor sekian ya, 5% juga. Apa yang 90%-nya? Kerja keras. Kerja keras. Istilahnya mau teman-teman mau tinggal di, kalau bisa tinggal dalam lautan atau di puncak gunung atau di mana, nggak ada fasilitas, nggak ada apa, dengan kerja keras teman-teman bisa mendapatkan ini. Gitu, dengan kerja keras dan semangat lain. Teman-teman kita di SLP Hong Kong sudah membuktikan mereka nggak punya fasilitas. Salah satu temannya yang setiap ketemu kemudian silakan kan, ya. Salah satu temannya harus mengetikkan naskah teman-teman yang lain di SLP Hong Kong ya, tapi nggak ada fasilitas ya, nggak berarti eksis juga gitu. 90% ini kerja keras. Dan ini sebetulnya mudah buat teman-teman. Kenapa? Karena dalam banyak hal seringkali kalau menurut saya, kalau kita mengandalkan diri sendiri, lebih mudah atau lebih sulit? Harusnya lebih mudah, karena kita nggak tergantung orang lain. Kita hanya harus menyetel diri kita, gitu, memanage diri kita. Gitu. 90% ini milik teman-teman. Mau tidak di tanah air, jadi nggak harus di kota besar atau dekat dengan sentra dan sebagainya. Kita punya 90% ini. Gitu. Dan 90% ini sayang kalau misalnya nggak dimanfaatkan hanya karena saya beruntung atau berbakat. Saya ketemu seorang teman, bukan teman ya, salah satu peserta workshop yang dia bilang, Mbak Asma, ingat baik-baik wajah saya.
bilang itu openingnya mana? Jarang ada opening gitu, ingat baik-baik wajah saya. Saya merasa saya sangat berbakat jadi penulis. Dan cita-cita saya hidup mati jadi penulis, Mbak. Oke? Hebat kamu. Oke. Saya ketemu dia 6 bulan lagi. 6 bulan kemudian, terus dia tanya, Mbak Asma, masih ingat wajah saya? Oh ya, ini kan yang openingnya begitu. Oke, saya bilang, gimana kabarnya? Masih, Mbak. Saya masih orang yang sama yang hidup mati jadi penulis. Terus sudah nulis? Belum, Mbak. Itu. Sampai setahun kemudian, 2 tahun kemudian saya ketemu dia masih orang yang sama, yang bercita-cita jadi penulis, yang merasa berbakat menulis, tapi tidak menulis satu pun. Pada akhirnya yang membedakan si action. Nggak ada workshop dengan siapapun, dengan J.K. Rowling sekalipun, yang bisa langsung membuat orang jadi penulis gitu. Karena menulis itu pada akhirnya nanti ada hal-hal lain. Ini misalnya ya, dikerja keras, banyak berlatih, banyak membaca, ada proses gitu kan yang harus kita lalui gitu ya. Selalu mencatat, ini yang lain. Jadi kesimpulannya, menulis adalah skill, keterampilan, sama seperti masak. By the way, di Buddhist Swedia masaknya keren-keren lagi. Ya. Soalnya ketemu Mbak Diana, kemudian si Mika gitu ya. Bukan fitnah gitu kan? Bukan ya. Nah, jadi keterampilan sama seperti masak yang banyak yang bilang, wah dulunya nggak bisa masak pertama datang ke sini gitu. Ternyata ketika dilakukan terus bisa masak gitu kan. Atau misalnya skill yang lain, fotografi, atau interior design, atau misalnya menjahit, iya sih masa sih 9 tahun jahit nggak lurus-lurus juga, itu keterlaluan gitu kan. Pasti bisa gitu kan. Jadi keterampilan, dan setiap keterampilan bisa dipelajari, bisa dilatih. PR-nya adalah dia bukan bakat, bukan keturunan, tapi karena lingkungan keluarga bisa. Mau nggak mau ya, lingkungan keluarga yang suka membaca, yang suka ini bisa. Kemudian pendidikan atau pekerjaan. Misalnya gini, nanti ya. Pekerjaan atau pendidikan. Yang paling merasa tidak bisa menulis di sini siapa? Mas Tio. Oke. Mbak, sekarang saya minta masing-masing ya, ambil barang satu aja. Barang milik sendiri ya, jangan ngambil handphone dari tas yang lain. Ya. Iya, 1, 2, 3 ambil barang. Oh iya. Oke. Yang ambil kamera. Termasuk ambil kamera enggak? Apa kebetulan megang kamera? Oke. Pulpen, yang megang pulpen berapa orang? Oke. Kalau ibarat ide, lain kali jangan yang sama. Nah, kemudian yang megang handphone ada? Oke. Mbak siapa namanya? Mbak Ima boleh maju ke depan, Mbak Ima? Tadi megang pulpen ya, sama HP. Yang megang pulpen lagi tadi siapa ya? Oke, boleh ke depan? Iya. Mereka di depan, kita pulang. Silakan ya. Saya cuma minta ngomong tentang pulpen. 1 menit aja. Ya, timer. Ya, Mbak duluan, Mbak. Iya, ada kamu. Lagi duluan sini. Yang ngomong tentang pulpen, ya. Apa aja tentang pulpen? Ya, 1, 2, 3. Pulpen di Swedia itu kualitasnya bagus, walaupun agak mahal. Nanti saya akan beli pulpen. Soal yang saya beli, walaupun beli di kampus atau beli di toko buku yang agak mahal, same quality. Oke. So far so good. Oke, lagi yang pertama kan tentang pulpen Swedia. Pulpen itu apa? Bedanya apa? Kalau pulpen Indonesia kenapa? Macet, suka macet. Oh, suka macet, cepat patah. Di sini walaupun pulpen gratisan pun lancar. Gratisan. Nah gitu ya. Oke. Ya Mbak, pulpen. Pulpen sangat berguna untuk seorang orang mau menulis. Karena saya tadi tidak bawa pulpen dan Mbak Tutut yang meminjami, jadi saya bisa menulis saat ini. Ada lagi mau tambahkan apa? Belum 1 menit. Oh, 1 menit. Oke, tepuk tangan dulu buat teman-teman ya. Bila nggak ada ide tapi kita sudah memulai ya. Sebetulnya menulis itu sama seperti kita berbicara. Bedanya, kita sering tidak mikir ketika berbicara, tapi kita berpikir terlalu keras ketika kita menulis. Mungkin yang kesulitan, lain kali kalau nulis jangan mikir. Jadinya liar banget gitu. Oke. Yang tadi megang apa lagi? Handphone tadi berapa orang? Oke, Mas ada 1 lagi Mas. Iya Mas. Atau di tempatnya nggak apa-apa, yang ngomong aja tentang handphone. Ya. Handphone ini saya peroleh dari saudara saya nggak beli handphone ini sebenarnya. Saya boleh kenalan dengan saudaranya?
sayangnya handphone Sony Ericsson yang katanya buatan Swedia ini baterainya gampang drop sekali. Ternyata pulpen mereka lebih bagus ya. Iya. Makanya nanti kalau ada rezeki mungkin ada waktu mau ganti handphone. Kita dulu kemudian dari saudara lagi. Itu kayak ada kode ya. Ini disiarkan nggak? Jadi saudaranya bisa juga. Cuma ke depan aja. Oke, handphone ini mereknya BlackBerry. Seperti kita tahu kalau kita di Indonesia BlackBerry sangat terkenal sekali. Dulu saya beli ketika 2 tahun lalu, saya kira nih handphone yang karena belinya cukup mahal, jadi saya kira ini akan bertahan sampai 4 tahun dan 5 tahun. Ternyata begitu sampai di Swedia, BlackBerry ini tidak berguna sama sekali karena tidak bisa dipakai servisnya dan sangat complicated sekali kontrak dan macam-macam. Jadi ini seperti handphone biasa aja buat saya. Ya, tepuk tangan dulu ya. Handphone. Yang lain tadi apa? Yang lain lagi? Mbak bawa apa tadi? Aku bawa ini. Kartu. Iya, Mbak Diana, coba Mbak Diana, iPad apa? Untuk foto. Ya, mulai Mbak. 1, 2, 3. Ya. Ya, iPad sangat bagus kualitas gambarnya, mudah dibawa, handy, taruh di bag dan cepat. Oi, bulan foto. Bisa masih loh. Jadi kalau ibu-ibu nih banyak ininya. Ya, terus Mbak? Ya buat nulis catatan, moto-moto catatan gampang dan cepat, klik selesai gitu. Oke, ya. Dan tadi Mbak Esreka? Ya. Kartu bibliotek, kartu library dengan perpustakaan di sini. Jadi dengan sistem yang canggih di Swedia memungkinkan saya untuk menggunakan biblioteknya atau kesini melalui internet tanpa harus saya kesini. Jadi sangat membuka kemungkinan untuk knowledge baru. Oke. Udah kan gitu. Dan Indonesia, orang-orang Melayu itu sebetulnya punya kultur lisan, ya nggak? Ibu-ibu nggak tahu ngalamin nggak sih kalau di tanah air itu ngeliat nggak sih tetangga-tetangga tuh kalau ada tukang sayur itu obrolan dengan cuma di sekitar arena tukang sayur itu bisa macam-macam. Bisa dari blok ke blok itu langsung terinfokan dengan jelas gitu. Jadi kita punya kemampuan lisan. Kalau saya boleh ngasih bocoran, apa yang bisa membuat saya misalnya menulis cepat? Karena buat saya hanya memindahkan bahasa lisan ke tulisan. Itu mudahnya. Susahnya apa? Karena hanya memindahkan bahasa lisan dan tulisan, ketika menulis kan ngeditnya susah. Jadi ya pilihan teman-teman ya. Tapi maksudnya karena saya merasa saya penulis bodoh gitu ya. Artinya kalau Mbak Helvi itu kan kakak saya punya latar belakang sastra gitu ya. Dia sekarang lagi S3 juga gitu. Kayaknya dia teori-teori sastra tuh mantep banget gitu. Saya selalu merasa dari awal tuh saya ini penulis bodoh gitu. Dan karena itu mungkin perfeksionis untuk masalah editing gitu ya. Tetapi ketika menulis, maksud saya gini, menulis itu harus dianggap liburan gitu ya. Kalau menulis tentang Hawaii, anggap liburan ke Hawaii gitu kan ya. Apalah gitu. Jadi yang kita santai, yang harusnya nggak membuat kita stres ketika menulis gitu. Ketika kita balik lagi sudah dengan kacamata editor. Nah kalau mau stres lah sebagai editor gitu. Jangan sebagai penulis. Jadi jangan misalnya 1 kalimat, 2 kalimat dibedah lagi. 3 kalimat, ini jelek deh, hapus. Gitu kan ya. 1 paragraf, ntar udah setengah, cepat udah setengah gitu ya. Tulisan udah setengah. Ini jelek gitu ya. Hilangin lagi gitu. Jangan ya. Karena cerpen itu honor itu bisa sampai 1 jutaan. Bisa lebih. Bisa juga 2,5 jutaan termasuk medianya. Berarti kalau teman-teman katakanlah 1 cerpen 8 halaman, 4 halaman dibuang, itu kan kita membuang 500.000. Nah sekarang cara pandangnya harus mulai begitu sehingga tidak gampang menghapus atau mendelete file gitu ya. Ya jadi boleh tadi mana ya Mas? Ini nih. Enggak ininya tadi mana ya? Oh. Mana ini? Remote. Mana? Kalau ciri-ciri sudah tua. Oke. Tidak ada orang malas, yang ada adalah orang yang tidak punya Semangat. Yeay, punya motivasi gitu. Misalnya begini, misalnya nih Mas Tio, di bawah ada mobilnya Mas Tio. Kemudian Amin. Ya, Mas Tio bilang nggak dikunci. Mas siapa namanya? Mas Roni. Mas Tio bilang, Mas Roni, cuciin dong mobil gue.
gitu ya, ini bukan apaan gitu, bapak bukan gitu ya, nyuruh-nyuruh gitu kan. Tapi kalau misalnya nih, ini saya pernah lempar, misalnya Mas Tio bilang, Mas Romi boleh nggak minta bantuan nyuciin mobil gitu, nanti aku kasih 1 miliar deh. Mobilnya apa? Itu kalau yang lain-lain harusnya dari malah ya udah mobilnya di mana Mas? Karena apa? Karena kita nggak punya motivasi, itu masalah penting. Sama seperti misalnya anak-anak kita tidak melakukan hal yang kita suruh karena kita mungkin tidak memotivasi dengan baik gitu. Tapi kalau kita bisa menemukan cara, saya ingat banget ngajarin Adam baca, ya Allah setengah mati sampai saya frustrasi gitu, hampir frustasi. Ngajarin Caca baca itu gampang. Caca itu baca, dia pakai komputer juga suka ya, pakai program waktu itu Jumpstart, dia baca, dia suka ini buku tuh dia suka banget gitu ya. Membawa Adam seneng buku tuh susah banget gitu. Jadi Adam itu saya beliin buku ini, dia cuma gini, ngeliat koran gede gitu ya, ini ada mobil, buku gitu ya, ini ada pajangan mobilnya kecil gitu, buku Mio gitu ya, ini ada mobil gitu. Tapi nggak dibaca buku-buku itu. Sampai saya pikir, kenapa sih? Saya pikir kok Adam susah banget ya tantangannya. Saya coba cari buku yang lucu-lucu, yang menarik, yang ada kacanya, ada apa segala macam, nggak, yang dia bisa bercermin, nggak tertarik Adam. Tapi kemudian saya tahu bahwa bukan Adamnya yang salah gitu, tapi yang salah adalah bundanya tidak cerdas. Ya, akhirnya yang saya lakukan adalah saya beli, Adam kan suka mobil, saya belikan buku tentang mobil atau buku-buku berbentuk mobil. Habis itu semua buku dia kumpulin, ini buku Adam, ini buku Adam. Jadi masalah motivasi, teman-teman harus menemukan untuk menulis juga itu gitu. Teman-teman harus menemukan alasan kenapa sih harus menulis gitu. Kenapa harus menulis? Kenapa nggak mengerjakan yang lain gitu? Waktu kan kita juga nggak semua punya banyak waktu luang gitu. Buat saya salah satunya adalah saya menulis karena, kalau boleh berbagi cerita sedikit, saya menulis karena waktu kecil saya miskin, sekarang juga belum kaya. Ya. Jadi kita tinggal di samping rel kereta api di daerah Gunung Sahari. Tahu kan, maksudnya kalau kita tinggal samping rel kereta api yang ada real estate lah ya gitu ya. Ada 2 hal yang terjadi kalau kita tinggal di samping rel kereta api yang kemudian saya simpulkan. Yang pertama, ada gempa bumi kecil-kecilan setiap kali kita lewat. Yang kedua, cucian bisa kering bisa hilang, gitu ya. Terus saya penyakitan, saya jantung, paru-paru, gegar otak, saya punya tumor ada 5. Dioperasi sekarang masih ada 2, doakan mudah-mudahan bisa hilang sendiri. Tapi yang menarik adalah saya menghabiskan waktu lebih banyak di rumah sakit RSCM. Dulu saya plesetin RSCM itu rumah sakit Fatmawati. Saya datang jam 7 jam 8, namanya anak-anak ya. Dipanggil itu baru jam 4 sore. Iya, saya pikir kalau orang udah kencang-kencang kenapa? Dulu kan nggak tahu ada UGD gitu ya, jadi tahunya udah kok begini sih gitu. Ibu saya nggak pernah ngeluh, padahal bukan dia yang sakit gitu, tapi dia menemani saya. Dan dia mami itu merelakan makan siangnya dia berikan ke saya untuk memberi buku. Jadi supaya saya suka membaca. Jadi saya selalu bilang bahwa pertolongan Allah itu dalam banyak hal, salah satunya lewat mami sama lewat buku. Dan buat saya salah satu motivasinya sekarang adalah saya berobat sampai saya saraf itu sampai karena gejar otak sampai saya usia 17 tahun. Setiap saya datang tuh disuntik di sini, kemudian disuntik di sini, sampai akhirnya saya cari alternatif. Dan yang saya salut adalah mami tuh karena pengorbanannya untuk beli buku dan segala macam, mami tuh sering nggak makan siang dulu waktu di rumah sakit. Dan itu kan sampai 10 tahun nggak makan siang. Dan mami sekarang punya penyakit mah yang parah. Motivasi saya salah satu penulis adalah saya pengen memberikan kebanggaan buat mami. Dan kemarin, dan saya tahu bahwa ternyata bagi orang tua setelah mereka punya anak, sama seperti kita ya, kan yang kita banggain akhirnya anak gitu ya. Oh ini kayaknya kalau orang muji anaknya itu seneng gitu ya. Itu anak-anak. Papa itu sekarang usianya sudah 70, dan yang dia bawa, selalu dia bawa dalam tasnya adalah kumpulan clipping berita di koran saya atau Mbak Healthy gitu. Itu dia bawa kemana-mana gitu, dan itu jadi sumber kebanggaan. Jadi saya merasa bahwa saya nggak selesai kuliah, meskipun saya dapat PNBK ke IPB, karena saya harus resign di tahun kedua karena pusing berat gitu ya, gegar otak itu sebelum lagi parah-parahnya. Dan itu buat saya gitu. Jadi menulis itu jauh lebih mudah, jauh lebih cepat. Istilahnya kalau kita ingin memberikan kebanggaan kepada ibu, ayah, istri, anak, atau orang-orang yang kita cintai, itu shortcut yang luar biasa. Kenapa? Untuk jadi penulis perlu cakep gak? Enggak. Nggak ada yang namanya, saya belum nemu gitu ada orang ngasih surat foto gitu ya, atau keterangan gitu ya, foto dari depan ya, bersama naskah ini saya sertakan juga foto close up ukuran 10R gitu ya, dari depan, samping kiri, samping kanan, dari belakang, nggak ada gitu. Itu adil banget gitu.
perlu kaya nggak menjadi penulis? Enggak. Banyak orang kemudian menjadi kaya dari menulis. Alhamdulillah gitu. Jadi tetap motivasi lagi Mbak. Masih plus 10% tadi ya. Andre Hirata kabarnya bisa MM-an. Dan itu bukan ember, M beneran gitu ya. Nah kemudian dari apa bisa memberikan kebanggaan karena nggak ada birokrasi, fair banget gitu. Naskah bagus diambil. Kalau teman-teman bilang, iya Mbak kan pasti ada nama besar apa segala macam, enggak juga kok. Masalahnya apa? Karena saya di penerbitan, saya cukup tahu nama-nama besar penulis yang bukunya jalan sama nggak jalan gitu. Oh ini bukunya beredar, oh ini bukunya nggak jalan gitu. Jadi nggak usah kadang-kadang kita, nama besar pasti dimuat, enggak juga gitu. Sekarang tuh susah gitu. Sebaliknya sekarang penerbit makin lama sama orang-orang baru gitu, pendatang gitu, makin lama. Datang tuh sama. Okay. Jadi temukan motivasi ini, entah memberikan kebanggaan kepada orang tua, entah memberikan kebanggaan kepada anak. Salah satu motivasi lain saya menulis adalah saya tahu bahwa, saya nggak tahu kan, kita selamanya yang sudah jadi ibu, jadi ayah, pasti pengen selamanya ada di sisi anak-anak. Tapi kita tahu bahwa keinginan itu dibatasi oleh kenyataan bahwa waktu kita entah sampai kapan gitu kan. Saya mikir caranya gimana ya, saya pengen kalaupun umur saya nggak panjang, tolong jangan diambil kan, jahat ya Mami. Kalaupun umur saya nggak panjang, gimana caranya cinta, sayang, perhatian, nilai-nilai yang ingin saya edukasi ke Caca sama Adam itu tetap ada gitu, meskipun saya meninggal. Dan salah satunya adalah dengan menulis. Saya nulis, jadi kalau misalnya saya udah nggak ada, Adam tiba-tiba kayaknya kok ini gagal, Adam apa ya? Dia tinggal baca catatan hati di setiap doaku. Caca misalnya berantem sama suaminya, kayak susah banget sih berkeluarga, beda pribadi segala macam. Dia tinggal baca misalnya Sakinah Bersamamu. Dia nggak perlu berandai-andai kalau Bunda masih hidup, Bunda akan bilang apa ya? Kalau Bunda masih ada, Bunda akan gimana ya? Dan ini satu hal yang luar biasa. Buat para orang tua saya pikir ini motivasi sebetulnya. Kenapa? Karena anak-anak kita sekarang, lagi yang udah mulai ABG gitu ya, itu nggak mungkin kan kita bilang, coba nak duduk sini nak, ayah pengen ceritakan bagaimana ayah ketika berusia 7 tahun sampai ayah seperti ini. Anak langsung ngitung, wah ayah 7 hari 7 malam udah selesai gitu kan ya. Tapi kalau kita buat buku, waktu saya ngomong kayak gini, waktu itu ada seorang ibu ya, ibu Ida namanya, dia langsung bilang, Mbak Asma, abis ini saya mau bikin catatan harian Ibu Ida, diterbitin nggak masalah, tapi saya pengen anak-anak saya tahu, karena anak-anak kita belum tentu mengerti proses yang dialami, yang dilewati orang tuanya untuk sampai ke titik saat ini gitu. Atau kalau yang belum berkeluarga mungkin kebanggaan nih buat naruh di depan gitu ya, kata-kata di depan dengan cinta. Itu akan sangat, lembar persembahan itu akan sangat hadiah yang luar biasa. Dan tidak ada diskriminasi, nggak perlu punya surat kelakuan baik, nggak perlu tinggi badan dan postur yang ideal gitu ya. Untuk jadi penulis enggak gitu. Itu benar-benar kalau buat saya salah satu dunia profesi yang paling real gitu, paling fair gitu. Menulis ya tulisan kita yang berbicara. Supaya tulisan bagus gimana? Ya banyak baca, banyak update. Kemudian apa? Ya nulis terus gitu. Terus setiap hari. Jadi kan menurut saya sebagai rutinitas. Kemudian ini motivasi menulis boleh. Kira-kira lebih kuat saya suka menulis untuk menyalurkan hobi sebagai media ekspresi atau saya harus menulis? Suka menulis. Yang suka menulis mana? Suka. Yang harus? Yang lain abstain ya? Ada beberapa negara tuh yang abstain ya kemarin. Ya? Di bawah. Kalau suka menulis, ketika tiba-tiba kita tidak suka lagi, apa yang terjadi? Kalau kita harus menulis. Nggak bisa enggak, kita harus menulis. Ya, apalagi kalau keharusan itu jadi kebutuhan gitu. Ini jauh motivasi yang sebetulnya lebih kuat. Misalnya gini, nggak ada yang namanya wartawan harus nulis kan? Nggak ada. Kalau pemerhati ngomong, bikin dong itu liputan SBY kemarin, aduh maaf mas, lagi nggak mood gitu. Dia harus nulis gitu, harus tuntutan pekerjaan dan yang lain. Nah bagaimana membangun keharusan tadi gitu buat diri kita? Apa ya, 50%-nya ini beda nih ya, perbedaan antara minat dan komitmen. Ketika kamu berminat melakukan sesuatu, maka kamu akan melakukannya hanya jika memungkinkan. Ketika kamu berkomitmen melakukan sesuatu, kamu tidak menerima excuse dari atau alasan dan hanya peduli pada pencapaian. Menemukan alasan kenapa harus menulis, ini saya skip aja ya. Ya, menuangkan gagasan, ide atau pikiran. Kadang-kadang begitu banyak hal di kepala kita. Dan bahkan istri yang meskipun dia amat sangat mencintai kita, atau suami yang begitu sangat mencintai kita, belum tentu betah dengerin kita 24 jam ngomong. Kan gitu ya. Betul. Salurkan ini. Kemudian mengungkapkan isi hati, apalagi gitu ya. Protes. Nulis ini cara demo yang luar biasa.
ya, yang risiko ketangkapnya sedikit. Bukan nggak ada, sedikit. Ini kita royaltinya cuma 10%, ada risiko ketangkap. Hobi ya, iseng popularitas, ada yang bilang, Mbak saya pengen diubah-ubah tanda tangan, boleh gitu ya. Apa aja deh.